要兄弟势同名状。 Halo sobat semuanya, bagaimana kabarnya? Tak bosan saya mendoakan semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang diangkat dari kejadian nyata kisah sejarah Cina, di mana pada masa pemerintahan dinasti Qing atau lebih dikenal dengan dinasti Manchu, saat itu terjadi aksi pemberontakan untuk menolak tirani kekuasaan Qing. Dari film ini pula kita akan diperlihatkan di mana sebuah persahabatan dan persaudaraan akhirnya harus hancur akibat wanita serta hawa nafsu kekuasaan. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama langsung saja kita simak alur cerita dari film The Warlords. Berlatar pada abad 19 di daratan Cina, di mana saat itu sedang terjadi perang sipil secara besar-besaran saat para pemberontak Taiping anti pemerintahan melakukan aksi militer mereka untuk melawan kekuatan pasukan penguasa. Tercatat dalam sejarah, korban jiwa pada masa peperangan itu mencapai angka 70 juta orang, yang artinya jumlah itu setara dengan korban jiwa yang diakibatkan Perang Dunia Kedua. Hingga singkat cerita setelah berakhirnya peperangan di hari itu, terlihat seorang jenderal bernama Pang Qin-yun. Dia adalah satu-satunya orang yang selamat dari pihak pemerintahan Qing dengan cara berpura-pura mati di bawah tumpukan prajuritnya sendiri. Di tengah lautan mayat itu, akhirnya dia memutuskan untuk melarikan diri dan mencari desa terdekat. Dalam perasaan trauma dan ketakutan, Pang Qin-yun berusaha mencari tempat perlindungan untuk bersembunyi. Dan saat dia berada di dalam sebuah rumah kosong, tiba-tiba seorang wanita bernama Lian Xing menghampirinya untuk memberinya pertolongan. Dalam situasi itu akhirnya Pang Qin-yun menceritakan semua yang terjadi tentang dirinya. Hingga di malam itu pula, mereka berdua bermalam di sana, membuat Pang Qin-yun seakan kembali menemukan semangat dan kehidupan barunya. Keesokan harinya Pang Qin-yun berusaha untuk melanjutkan kehidupannya. Sesaat dia langsung menjual senjata serta pakaian perangnya demi untuk mendapatkan makanan. Karena memang situasi negara saat itu sedang mengalami paceklik dan bencana kelaparan yang sangat hebat. Dari sana pula Pang Qin-yun diberi sebuah informasi, yaitu untuk ikut bekerja bersama warga desa lainnya demi bisa mendapatkan makanan. Dan tanpa membuang waktunya, dia pun langsung berkumpul bersama warga lainnya di ujung jalan. Tak lama kemudian tiba-tiba datang sekelompok pasukan berkuda yang langsung membagikan makanan untuk warga desa. Lalu dengan penuh semangat mereka pun diajak untuk melakukan sebuah pekerjaan yang rutin mereka lakukan. Tapi di saat yang sama seorang pria bernama Jiang Wu yang tiba-tiba menghampiri Pang Qin-yun dan tanpa basa-basi dia langsung melakukan serangan. Hingga akhirnya Pang Qin-yun mampu mengalahkannya.
Atas kejadian itu, Jiang Wu langsung mengajak Pang Qin-yun untuk bergabung bersama pasukan kakaknya yang bernama Zhao Erhu, yang ternyata Zhao adalah seorang pemimpin pasukan bandit pencuri harta dan makanan para pasukan pemberontak. Kemudian di hari itu mereka sepakat untuk melakukan aksi perampokan terhadap pasukan pemberontak Taiping. Yang diketahui mereka sedang melakukan perjalanan melewati sebuah lembah yang tak jauh dari desa mereka. Pada situasi ini, Pang Qin-yun seakan merasa terbantu untuk melakukan balas dendam kepada para pasukan pemberontak. Dan sesuai dengan arahan Zhao sebagai pemimpin mereka, para pasukan bandit itu langsung menyerbu rombongan pasukan pemberontak di lembah itu. Dalam aksi pertarungan itu, semua pihak mengeluarkan kemampuan mereka masing-masing, termasuk Jiang Wu dan Zhao Erhu yang terlihat sangat terampil untuk melumpuhkan para pemberontak itu. Hingga pada saat-saat terakhir, Pang Qin-yun juga turun tangan untuk menyelamatkan Zhao Erhu yang sedang dalam bahaya. Akhirnya Pang Qin-yun berhasil membunuh pemimpin pasukan pemberontak itu dengan tangannya sendiri. Dan hal itu membuat semua pasukan bandit merasa kagum dengan apa yang telah dilakukannya. Hingga dari sana pula Pang Qin-yun dianggap sebagai anggota baru yang sangat spesial dalam pasukan bandit itu. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan, akhirnya Zhao bersama semua pasukannya tiba di desa mereka yang terletak di sebuah tebing pegunungan. Lalu Pang Qin-yun seketika tercengang saat melihat Lian, seorang wanita yang telah menolongnya tempo hari ternyata juga ada di desa itu. Dan yang paling mengejutkan, ternyata Lian merupakan istri dari Zhao Erhu, juga merupakan kakak kandung dari Jiang Wu. Hingga atas situasi itu, hati Pang Qin-yun seketika hancur berkeping-keping. Karena memang faktanya diam-diam dia juga mencintai wanita itu. Tapi demi menjaga situasi tetap kondusif, Pang Qin-yun berusaha merahasiakan apa yang telah terjadi dan menyembunyikan perasaannya di depan Zhao sebagai suami dari wanita yang dicintainya. Walaupun secara diam-diam Pang Qin-yun dan Lian selalu menyempatkan diri untuk bertemu di tempat tersembunyi. Di saat yang sama pada malam itu tiba-tiba terdengar suara gaduh dari ratusan orang yang semakin mendekati desa mereka, yang ternyata mereka adalah pasukan Kui, yaitu sebuah pasukan di bawah pemerintahan Qing yang selama ini beraliansi dengan pasukan Jenderal Pang Qin-yun di bawah komando Panglima Chen Gong. Walaupun faktanya pasukan Kui inilah yang sengaja mengkhianati pasukan Pang Qin-yun saat terjadi perang besar melawan pasukan pemberontak Taiping. Dan di malam itu pasukan Kui kembali merampas makanan hasil rampokan mereka, juga memperingatkan Zhao untuk berhenti menjadi bandit dan memaksanya untuk bersedia bergabung dengan pasukan pemerintah di bawah bendera Kui. Setelah kejadian di malam itu, keesokan harinya seluruh warga desa terlihat semakin frustasi. Mereka seakan pasrah pada keadaan dan menyerah melawan kelaparan. Hingga di saat yang sama, tiba-tiba Pang Qin-yun menghampiri Zhao sebagai pemimpin tertinggi di desa itu. Dia langsung mengutarakan gagasannya, yaitu mengajak seluruh pasukan Zhao untuk mendaftarkan diri menjadi pasukan tentara pemerintahan Qing demi melanjutkan misi militer Panglima Chen Gong di bawah komandonya sebagai jenderal.
Walaupun beberapa anak buah Zhao sempat mencurigai Pang Qingyun, karena memang faktanya dia merupakan jenderal yang telah melarikan diri dari pemerintahan Qing. Tapi kini Pang Qingyun seolah ingin kembali mengabdi menjadi tentara pemerintah. Maka untuk membuktikan niat Pang Qingyun, saat itu pula Jiang Wu berinisiatif untuk melakukan sebuah ritual sumpah darah, yaitu sebuah perjanjian untuk menjadi saudara sedarah dan bersumpah untuk tak saling mengkhianati satu sama lain sampai mereka mati. Singkat cerita, keesokan harinya akhirnya Zhao dan semua pengikutnya berangkat bersama Pang Qingyun untuk menemui para pemimpinnya di pemerintahan Qing. Di antaranya adalah Tuan Di, Tuan Jiang serta Tuan Chen Gong. Mereka sempat kecewa dan mempertanyakan tentang hilangnya Jenderal Pang Qingyun setelah pertempuran di hari itu. Walaupun sempat mengira bahwa Pang Qingyun telah berkhianat, tapi seketika para petinggi itu berhasil diyakinkan setelah Zhao bersama 800 pasukannya bersedia untuk bergabung di bawah komando Jenderal Pang Qingyun. Atas hal itu pula Jenderal Pang Qingyun memohon kepada para petinggi untuk diberikan tambahan pasukan, karena dalam waktu 10 hari dia berjanji akan merebut kota Shu yang menjadi basis terluar pasukan pemberontak. Kemudian Tuan Chen Gong menyetujui rencana Pang Qingyun dan berjanji akan memberikan bantuan pasukan sebanyak 1.500 orang. Walaupun faktanya mereka menolak untuk memberikan upah kepada semua pasukan Zhao yang baru saja bergabung. Tanpa pikir panjang, Pang Qingyun langsung menyetujui keputusan itu. Walaupun Zhao dan Zhang Wu merasa keberatan dan seakan menilai Jenderal Pang Qingyun bertindak sewenang-wenang. Hingga singkat cerita pada malam harinya mereka telah berkumpul di sebuah barak militer yang berbatasan dengan kota Shu. Di malam itu pula di depan seluruh pasukan Zhao, Jenderal Pang Qingyun langsung menyampaikan strategi perangnya, yaitu dengan menyerang langsung pertahanan garis depan pasukan musuh yang kabarnya sudah dibekali dengan senapan. Walaupun rencana itu terdengar ambisius dan seolah sengaja untuk mengorbankan seluruh pasukan Zhao dengan menjadi perisai manusia demi bisa menembus garis depan pertahanan musuh. Mendengar strategi yang gila itu, seluruh pasukan Zhao sejenak terdiam karena mereka tahu bahwa hal itu adalah misi bunuh diri. Tapi dengan gagah berani, Zhang Wu seketika berdiri dan menyanggupi perintah jenderal baru mereka. Hingga dengan terpaksa semua pasukan Zhao menuruti rencana itu. Keesokan harinya semua pasukan Qing sudah sampai di perbatasan kota Shu. Sementara di pihak musuh, pasukan anti pemerintah juga telah menyiagakan seluruh pasukannya untuk mempertahankan basis pertahanan mereka. Walaupun di atas kertas pasukan Qing mempunyai jumlah yang jauh lebih sedikit dari pasukan musuh, tapi saat perwakilan dari pasukan pemberontak kota Shu meminta seluruh tentara Qing untuk mundur, tiba-tiba satu tebasan pedang mendarat tepat di lehernya, dan itu menjadi tanda bahwa pasukan Qing tak akan mundur. Pada awal pertempuran, Jenderal Pang Qingyun langsung memerintahkan infanteri yang terdiri dari seluruh bandit pasukan Zhao untuk maju menyerbu garis depan pertahanan musuh. Walaupun dengan mudahnya pasukan musuh merespon serangan itu dengan menggunakan serbuan senapan api yang masih primitif. Dengan menggunakan perisai seadanya, terlihat pasukan Jenderal Pang Qingyun sangat tertekan dan kewalahan.
termasuk Zhang Wu yang terus berusaha mencapai garis depan dengan segala keberanian yang dimilikinya. Melihat infanterinya yang sudah mulai mendekati garis pertahanan musuh, kemudian Jenderal Pang Qin-yun langsung menyuruh pasukan panah untuk mendekat dan memberikan serangan dengan bantuan perisai manusia yang seakan dikorbankan. Hingga atas hal itu, pasukan penembak dari pihak musuh berhasil dilumpuhkan. Ketegangan sempat terjadi saat Zhao tak kuasa melihat seluruh anak buahnya banyak yang gugur hanya dalam waktu sekejap. Tapi keluhannya langsung dibantah oleh Jenderal Pang Qin-yun yang merasa saat ini dirinya lah satu-satunya pemimpin dalam peperangan itu. Sementara pasukan bantuan yang diberikan Tuan Chen Gong dari Kesatuan Pasukan Kui yang dipimpin oleh seseorang bernama Lu Dashan terlihat masih menunggu. Karena dari awal mereka sepakat untuk tidak membantu penyerangan, melainkan hanya pelengkap supaya pasukan Qing terlihat banyak. Kini sebagian infanteri yang dipimpin oleh Zhang Wu sudah mulai berhasil masuk menembus garis depan pasukan musuh. Hingga terjadi pertarungan jarak dekat dengan adegan yang sangat brutal dan sadis. Kemudian tanpa buang waktu, Jenderal Pang Qin-yun mulai memerintahkan seluruh pasukan kavaleri untuk maju ke medan tempur. Di saat yang sama, tanpa diduga pihak musuh merespon pergerakan itu dengan serangan meriam, membuat kavaleri Jenderal Pang Qin-yun sedikit kesulitan untuk terus bergerak maju demi memberi bantuan pasukan infanteri. Akhirnya seluruh pasukan infanteri dan kavaleri sudah berada di garis depan dan masuk ke dalam medan pertempuran yang sangat ekstrim. Sementara pasukan cadangan dari kedua belah pihak masih menunggu situasi untuk melakukan serangan selanjutnya. Hingga saat Jenderal Pang Qin-yun berhasil menghancurkan pasukan meriam dari pihak musuh. Di saat yang sama kavaleri musuh langsung merespon dengan memerintahkan sisa pasukannya untuk masuk ke medan laga. Dan atas situasi itu, Jenderal Pang Qin-yun juga terkena hantaman tombak dari pihak musuh. Zhao Erhu dan Zhang Wu yang melihat kejadian itu langsung merapat untuk menolong jenderal mereka. Hingga dalam situasi krusial itu, pasukan Jenderal Pang Qin-yun yang tersisa berhasil dikepung oleh seluruh tentara musuh. Tapi dari situasi ini pula lah, tiba-tiba pasukan cadangan Jenderal Pang Qin-yun juga memutuskan untuk bergerak maju dan berhasil membuat situasi menjadi terbalik. Hingga dalam kondisi yang tak terkendali itu, tiba-tiba Zhang berinisiatif untuk memburu jenderal pemimpin tertinggi dari pihak musuh. Kemudian dengan kecerdikan dan keberaniannya, dia berhasil memenggal komandan tertinggi mereka. Singkat cerita, akhirnya peperangan itu berhasil dimenangkan oleh pihak pasukan pemerintahan Qing. Lalu beberapa hari kemudian, Zhao Erhu bersama pasukannya yang tersisa kini kembali ke desa mereka. Walaupun perasaan haru terlihat saat banyak orang tua yang kehilangan anak-anak mereka akibat peperangan itu.
Kemudian keesokan harinya Jenderal Pang Qin-yun kembali membawa Zhao bersama Zhang Wu untuk menghadap pimpinan mereka di istana. Dan atas keberhasilannya, Jenderal Pang Qin-yun diberikan penghargaan yang sangat tinggi karena berhasil merebut kota Shu dari tangan pasukan pemberontak. Walaupun di tengah kegembiraan itu, ketiga pimpinan mereka sepakat untuk kembali memberikan bantuan tambahan pasukan dari Batalion Kui yang selama ini dipimpin oleh seorang jenderal besar bernama He Kui. Dan ternyata dialah jenderal pengkhianat yang sengaja meninggalkan Jenderal Pang Qin-yun bersama seluruh pasukannya saat terjadi perang besar melawan pemberontak Taiping tempo hari. Tapi atas perintah para petinggi istana pula lah, mereka harus tunduk dan bersedia untuk menyerang kota Suzhou dan Nanking. Hingga singkat cerita berkat bantuan pasukan dari Batalion Kui, pihak militer pemerintahan Qing berhasil merebut kota-kota yang dikuasai oleh pemberontak, termasuk kota Suzhou yang merupakan benteng pertahanan menuju kota Nanking sebagai basis pemberontak terbesar di negara itu. Tapi kejadian menegangkan terjadi saat di sana mereka mendapati dua orang tentara bandit dari pasukan Zhao yang telah memperkosa wanita di kota itu. Dan atas hal itu, Jenderal Pang Qin-yun memutuskan untuk memberikan hukuman mati pada kedua pemuda itu. Walaupun Zhao Erhu terus memohon pada Pang Qin-yun yang saat ini sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri untuk mengampuni kedua pasukannya yang selama ini setia mengabdi padanya. Tapi atas prinsip keadilan yang dianutnya, Jenderal Pang Qin-yun tetap pada pendiriannya dan menolak untuk mengampuni dua pemuda itu. Hingga tanpa diduga, tiba-tiba Zhang Wu melakukan inisiatif untuk mengeksekusi mereka demi meredam perdebatan. Namun permasalahan yang paling besar justru terjadi setelah kejadian ini. Karena di dalam istana para petinggi militer kerajaan Qing sedang merencanakan sesuatu, yaitu dengan sengaja meninggalkan dan menumbalkan pasukan Jenderal Pang Qin-yun yang saat ini masih berusaha merebut jantung benteng pertahanan kota Suzhou. Hingga singkat cerita 1 tahun telah berlalu, Jenderal Pang Qin-yun dan seluruh pasukannya masih terus tertahan di depan benteng kota Suzhou dengan kondisi cuaca yang buruk serta tragedi kelaparan yang sangat ekstrim. Atas kejadian itu Zhao memutuskan untuk melakukan tindakan secara mandiri, yaitu berencana untuk menemui pemimpin kota Suzhou dan meminta mereka untuk menyerah. Sebelum akhirnya pasukan Jenderal Pang Qin-yun melakukan serangan secara besar-besaran. Kemudian dengan keberaniannya, Zhao akhirnya memaksakan diri untuk masuk ke dalam benteng itu. Dia disambut dengan damai dan dipertemukan dengan pimpinan kota Suzhou yang bernama Huang Wenjin. Dan tanpa banyak menanyakan alasan, tiba-tiba Huang Wen menantang Zhao untuk bertarung sampai mati. Sekuat tenaga mereka saling menyerang satu sama lain dengan menggunakan pedang. Tapi atas kemahiran skill bela dirinya, akhirnya Zhao berhasil membunuh Huang Wen. Dan pada saat-saat terakhirnya dia meminta satu permintaan, yaitu untuk membebaskan warga sipil serta mengampuni semua tentaranya yang tersisa di kota itu. Hingga akhirnya Zhao berhasil mencegah perang besar yang bisa saja terjadi saat itu. Dan dengan mudahnya Jenderal Pang Qin-yun merebut kota Suzhou secara keseluruhan. Tapi masalah besar terjadi saat Jenderal Pang Qin-yun ternyata mengkhianati Zhao Erhu.
Karena saat itu justru Jenderal Pang Qingyun ingin membantai seluruh pasukan kota Suzhou yang tersisa. Daripada mereka harus diampuni dan diberi makan dengan roti-roti yang menjadi jatah pasukannya. Hingga setelah mendengar hal itu, Zhao sontak kecewa dan marah besar karena dia telah berjanji untuk melindungi para tentara tak berdosa itu. Akhirnya dengan ambisinya Jenderal Pang Qingyun secara tega melakukan pembantaian ini. Dan di saat yang sama Zhang Wu juga seakan mendukung keputusannya dan membiarkan Zhao kecewa bersama janji yang tak berhasil dia tepati. Hingga keesokan harinya saat semua pasukan Jenderal Pang Qingyun masih menguburkan tentara korban pembantaian itu, tiba-tiba Zhao bersama para pengikutnya yang setia memutuskan untuk pergi dari perang tersebut. Walaupun di saat yang sama, Jenderal Pang Qingyun langsung meminta kepada Zhao untuk membatalkan niatnya dan memohon untuk bersedia membantunya dalam penyerangan kota Nanking yang akan dilakukan beberapa hari lagi. Walaupun Zhao sempat menolak karena dirasa Jenderal Pang Qingyun sudah berubah dan mengkhianati prinsip keadilannya sendiri. Tapi saat mendengar bahwa pasukan Kui saat ini sedang bergerak untuk melakukan penyerangan ke kota Nanking, tiba-tiba Zhao kembali luluh saat Jenderal Pang Qingyun berjanji untuk menciptakan perdamaian setelah memenangkan peperangan ini. Hingga singkat cerita, dikisahkan bahwa seluruh pasukan Jenderal Pang Qingyun berhasil menaklukkan dan merebut kota Nanking, sekaligus mengakhiri misi utama dari inti perang ini. Tapi permasalahan baru saja dimulai ketika Jenderal Pang Qingyun mulai menganggap Zhao sebagai saingan serta ancaman bagi dirinya. Terlebih di tempat lain di dalam istana, berita mengejutkan datang saat Jenderal Hikui dan para petinggi militer itu berniat untuk mengadu domba Jenderal Pang Qingyun dengan Zhao Erhu karena mereka tak menginginkan Jenderal Pang Qingyun yang akan diangkat sebagai gubernur Jiangsu oleh Kaisar. Rencana adu domba itu dimulai saat petinggi militer memutuskan mengangkat Zhao Erhu sebagai seorang jenderal baru. Kemudian atas pangkatnya itu, dengan segera Jenderal Hikui menemui Jenderal Zhao secara rahasia dan mengajaknya bekerja sama untuk membunuh Jenderal Pang Qingyun yang selama ini telah banyak mengkhianatinya. Namun saat rencana itu dirasa tak kunjung berhasil, maka pihak petinggi kerajaan melancarkan misi selanjutnya, yaitu dengan cara memanfaatkan seorang wanita
yang sama-sama dicintai oleh kedua jenderal yang bersahabat dan telah bersumpah darah itu. Strategi adu domba itu ternyata berhasil saat petinggi kerajaan sengaja menyuruh Jenderal Pang Qin-yun untuk datang menghadap permaisuri ke istana. Karena di saat yang sama diam-diam Jenderal Pang Qin-yun mengajak Lian yang masih berstatus istri Zhou Erhu untuk pergi bersamanya. Yang paling mengejutkan ternyata kejadian itu berhasil diketahui oleh Zhang Wu. Dan saat itu pula, dia baru menyadari bahwa Jenderal Pang Qin-yun sedang melakukan perselingkuhan dengan kakaknya sendiri. Kemudian sesampainya di istana, Jenderal Pang Qin-yun langsung dinobatkan sebagai calon gubernur Provinsi Jiangsu yang berpusat di kota Nanking. Dan situasi ini menjadi kesempatan emas untuk mengadu domba Jenderal Pang Qin-yun dengan Jenderal Zhou Erhu, karena saat ini Jenderal Zhou menjadi penguasa kota Suzhou. 加封两江总督，太后说你还年轻。 不关系。臣 Politik adu domba itu semakin terasa memanas saat Jenderal Pang Qin-yun dan Lian telah kembali pulang dari istana. Dan di saat yang sama tiba-tiba Ludasan menemui Jenderal Zhou. Kemudian memberitakan bahwa Jenderal Pang Qin-yun saat ini sedang dalam bahaya karena terancam akan dibunuh oleh Jenderal Hikui dan pasukannya di sebuah tempat bernama Jianpu. 让武阳带人到江浦镇集合。这。 Mendengar hal itu, Jenderal Zhou langsung bergegas untuk berniat menyelamatkan Jenderal Pang Qin-yun yang sudah dianggap sebagai saudara kandungnya sendiri. Sementara di tempat lain, Zhang Wu langsung bergegas menemui kakaknya untuk mempertanyakan sesuatu. 武阳， 我找二哥，让我去了。 去找庞大哥了。 Dia langsung memaksa Lian kakak kandungnya sendiri untuk menjauhi Jenderal Pang Qin-yun. Karena jika perbuatan mereka diketahui, maka hal itu akan membuat Jenderal Zhou sebagai suaminya marah besar dan mungkin akan membunuh mereka berdua. Tapi Lian tetap bersikeras pada pendiriannya karena dia lebih memilih menikah dengan Jenderal Pang Qin-yun yang saat ini sudah mempunyai harta dan jabatan yang tinggi dan memutuskan untuk meninggalkan Jenderal Zhou yang selama ini telah membuat hidupnya dalam kemiskinan. Hingga tanpa pikir panjang, Zhang Wu memutuskan untuk membunuh kakak kandungnya sendiri. Hal itu dilakukan demi bisa menyudahi perselingkuhan mereka yang akan menjadikan konflik besar di antara kedua jenderal yang sudah saling menganggap sebagai saudara. 你杀我呢？你不会的，你不会杀我。 Sementara di tempat lain, ternyata saat ini Jenderal Zhou benar-benar diperdaya dan ditipu oleh rencana busuk Jenderal Pang Qin-yun yang benar-benar tega untuk membunuhnya hanya demi alasan seorang wanita, juga berkat adu domba yang dilakukan pihak petinggi kerajaan. Di malam itu Jenderal Zhou benar-benar terjebak sendirian dan dengan mudahnya dia dibunuh oleh pihak Jenderal Pang Qin-yun yang telah buta dan tega mengkhianati orang yang telah menolongnya di masa-masa susahnya dulu. 兄弟，迟早会明白，朝廷我本可以杀你，可是我安心上路。 Kemudian di saat yang sama Zhang Wu juga telah mengetahui rencana jahat dalam lingkaran ini. Dia langsung memohon pada Jenderal Pang Qin-yun untuk membatalkan aksi pembunuhannya terhadap Zhou Erhu. Karena saat ini wanita yang menjadi penyebab perselisihan mereka kini telah mati. Walaupun semua itu ternyata sudah terlambat. Rasa penyesalan sempat terlihat dalam diri Jenderal Pang Qin-yun karena dia benar-benar telah dihasut oleh politik kejam petinggi kerajaan, terlebih saat dia dikuasai hawa nafsu dan ambisinya sebagai penguasa satu-satunya yang tak bisa tersaingi oleh orang lain.
Hingga singkat cerita akhirnya tibalah hari pelantikan Jenderal Pang Qin-yun untuk diangkat sebagai gubernur Jiangsu. Saat itu semua pihak terlihat sangat bergembira menyambut momen paling bersejarah ini. Walaupun saat Jenderal Pang Qin-yun sedang berjalan menuju kursi singgasananya, tiba-tiba kejadian mengejutkan terjadi. Ternyata dengan sengaja Zhang Wu melakukan aksi penyerangan karena dia benar-benar ingin membalaskan dendam atas semua yang telah terjadi. Dan ternyata semua skenario ini memang sudah dipersiapkan dan diprediksi oleh para petinggi kerajaan yang sudah lama merencanakan semua kejadian ini. Mereka sengaja mengkambing hitamkan Zhang Wu untuk menjadi pelaku pembunuhan Jenderal Pang Qin-yun. Walaupun sebetulnya aksi pembunuhan sebenarnya dilakukan justru oleh pihak kerajaan sendiri dan semua fitnah ini hanyalah cara mereka untuk mencuci tangan. Hingga atas kejadian itu Jenderal Pang Qin-yun sekaligus calon gubernur Jiangsu meninggal tepat pada tanggal 26 Juli 1870 dan 2 bulan kemudian akhirnya Zhang Wu dihukum atas tuduhan pembunuhan itu hingga dia pun dieksekusi dengan hukuman mati. Dan dengan ini pula film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di alur film berikutnya.